Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Hadirin sidang Jumat Masjid Anur KPP Batang Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Jumat ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita merasakan nikmat untuk bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini, di rumah Allah yang sangat mulia ini, dan Allah hadirkan kita untuk merasakan nikmatnya waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka mari senantiasa kita hadirkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Karena masih banyak sekali di luar sana yang mengaku-ngaku adalah muslim, namun ketika dipanggil oleh kumandang azan waktu untuk kita sholat berjamaah, wabil khusus kaum laki-laki untuk ibadah sholat Jumat adalah wajib, namun masih banyak di luar sana yang masih asing dengan rutinitasnya. Dan kita di sini hadir di sini diketuk oleh Allah untuk berangkat di sini dalam bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ini adalah bagian dari hidayah Allah yang perlu kita syukuri bersama-sama. Hadirin jemaah sekalian rahimahullah. Sekali lagi, ada hendinya di setiap khutbah Jumat, khatib kembali mengingatkan khususnya terhadap diri khatib sendiri serta kepada seluruh jemaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Marilah senantiasa kita tempuh jalur ketakwaan ini untuk bagian menjadi wasilah, menjadi kendaraan kita agar kita nanti selamat bersama-sama, selamat berjamaah, kita nanti bisa bersama-sama sampai surga Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang merasa berjumlah rahimahullah, tema khutbah yang pertama kali ini adalah tentang mencari jalan terang atas solusi kehidupan. Mengapa disebut dengan jalan terang atas solusi kehidupan? Karena masih banyak sekali hingga detik ini, hari ini, yang namanya hidup itu selama nafas kita masih ada, tentu kita pasti hadir yang namanya persoalan, ujian, tantangan, ataupun juga disebut dengan namanya musibah, ataupun juga disebut dengan namanya persoalan. Mungkin ada sebagian hadir di sini ketika dihadirkan persoalan masih merasa, ya Rob, kenapa persoalan demi persoalan itu masih saja hadir? Sini bergantian. Maka senantiasa hingga detik ini pun masih mencari di mana itu solusi, di mana itu jawaban. Atau mungkin saat ini masih banyak sekali yang saat dihadirkan berbagai persoalan hingga saat ini sudah mentok ikhtiar kesana kesini mau mencari kemana tujuan, belum mudah, belum ada jalan terang, atau mungkin masih belum tahu apa yang harus dilakukan untuk agar selesai dari setiap persoalan kita. Karena setiap masing-masing kita pasti punya yang namanya persoalan. Dan mungkin pula ada yang detik ini masih
Ya Allah, di mana jalan terang itu? Seakan karena sudah mentok, tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi sinar untuk senantiasa merasakan, masya Allah, cahaya Allah. Maka Bismillah bersama-sama kita pada khutbah Jumat yang pertama ini kita belajar mengambil sebuah hikmah, sebuah pelajaran hikmah dari seorang Nabi Allah yang sangat masyhur, sangat luar biasa sekali saat beliau dihadirkan 3 fase kegelapan sekaligus. Apa itu 3 fase kegelapannya? Beliau dimakan oleh ikan paus, tentu di dalam ikan itu pasti gelap gulita. Masih ya ditambah malam hari, ditambah lagi fase ketiga di dasar lautan. Ketika sudah di tengah itu, apa yang dilakukan oleh beliau sehingga beliau justru dihadirkan solusi, dihadirkan pertolongan oleh Allah hingga beliau justru mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi Yunus alaihissalam. Maka hadirin jamaah sekalian juga rahimahullah, pada khutbah yang pertama ini kita akan gali hikmah apa? 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam saat dihadirkan persoalan demi persoalan, bahkan sudah mentok tak ada lagi ikhtiar yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan sudah tidak ada lagi cahaya. Maka beliau melakukan 3 hal ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba ghadiban fa dhanna an naqdir 'alayhi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannuni idh dhahaba ghadiban, dan ingatlah kisah tentang Dhunnun, yakni Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Mengapa beliau marah? Karena beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah sampai 70 tahun lamanya tidak ada satupun yang beriman. Beliau memerintahkan untuk berdakwah di daerah Ninawa, kalau saat ini di daerah Irak, insyaallah. Fadlna ala taqdiru alaihi fanada fi dhulumat. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menculikkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Keadaan yang sangat gelap ini, ya, dhulumat ini adalah ketika beliau sedang berada di tengah kumpulan berbagai persoalan ujian yang sedang dihadapinya, yakni ketika berada di dalam perut ikan paus. Insyaallah. Lalu apa doa beliau? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka mari kita gali dari doa ini. Ketika beliau di tengah menghadapi berbagai persoalan, adakah doa beliau yang sedang memunajatkan, ya Allah, mana solusinya ya Allah? Adakah dari doa ini terkait minta solusi? Ternyata tidak ada. Adakah di sana, masya Allah, Nabi Yunus alaihissalam berdoa, ya Allah, keluarkan saya dari dalam perut ikan paus? Ternyata tidak ada. Tapi justru doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Padahal jelas-jelas yang salah adalah umatnya yang tidak mau beriman, bahkan sudah didakwai lebih dari 70 tahun. Yang salah adalah nahkoda perahu yang justru mengundi dan sampai 3 kali namanya harus dilemparkan ke dalam lautan adalah nama beliau. Tapi mengapa doanya justru tidak menyalahkan mereka semuanya? Tapi kenapa doanya justru inni kuntu minadh dhalimin? Ya Rabb, sebelumnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Justru ya, fakta dan realitanya jelas. Ya, realitasnya adalah yang salah adalah orang lain. Tapi justru itulah rahasia saat kita di tengah berbagai persoalan. Ya, ini doa ini adalah doa yang sangat masyhur dan doa yang sangat mustajab. Maka ketika kita saat ini mungkin detik ini masih hadir berbagai persoalan, maka mari kita amalkan doa Nabi Yunus alaihissalam yang sangat luar
biasa yang juga ada dalam Al-Quran, Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Lalu ada apa di balik doa ini? Mari kita kupas. Setidaknya ada 3 langkah yang beliau lakukan, yang sehingga kita bisa jadikan pelajaran ketika kita sedang menghadapi berbagai persoalan untuk mencari jalan terang atau solusi kehidupan kita. Yang pertama, la ilaha illa anta. Ya, ada Tuhan selain Engkau. Apa maksud dari langkah yang pertama yang harus kita lakukan saat kita dihadirkan berbagai persoalan adalah mari kita perbaiki dulu tauhid kita. Mari kita perbaiki dulu iman kita. Seringkali saat kita dihadirkan persoalan, kemana kita biasanya lari? Kemana biasanya kita bergantung? Kemana biasanya kita berharap? Apakah kita sudah benar-benar meniadakan ilah selain Allah? Apakah benar-benar kita hanya mendekat, kita benar-benar hanya wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabb kita berharap? Atau masih banyak kita justru mengandalkan ikhtiar kita, mengandalkan relasi kita, mengandalkan orang-orang di sekitar kita, mengandalkan makhluk? Maka agar kita mendapatkan cahaya terang yang pertama, kita harus memperbaiki tauhid kita terlebih dahulu. Kita harus benar-benar jadikan Allah sebagai as-samad, satu-satunya tempat untuk bergantung. Dan kita seringkali diingatkan oleh Allah, satu hal menjadi rukun wajib kita dalam sholat. Jadi 17 rakaat minimal 17 kali kita pasti wajib membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat kita. Dalam sehari minimal 17 kali. Apa yang dibalik dari Al-Fatihah? Di sana ada sebuah ayat yang sangat masyhur sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tapi saat kita dihadirkan persoalan, apakah benar-benar kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, atau justru kita masih banyak sekali berharap kepada makhluk-makhluk? Ya, Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syaffat ayat 143 sampai dengan 144 terkait kisah dari Nabi Yunus alaihissalam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihin. Jika saja dia tidak termasuk mengingat Allah, la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Masya Allah. Jadi seandainya Nabi Yunus alaihissalam saat di dalam persoalan hidupnya, di dalam perut ikan paus, beliau tidak memperbaiki ini, tidak la ilaha illa anta, tidak mengingat kepada Allah, tidak mendekat kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Artinya sampai kapan? Sampai hari kiamat kita pun masih tetap terus di zona yang namanya persoalan demi persoalan. Maka jika saat ini kita masih belum mudah untuk mencari jalan terang atas solusi dari kehidupan kita saat ini, mungkin ada yang saat ini terkait dengan cicilan, angsuran, mungkin ada terkait dengan utang, terkait dengan kesehatan, terkait dengan hubungan keluarga, ataupun jodoh, ataupun anak yang tidak mudah untuk diatur. Berbagai persoalan itu, kenapa masih terus bertubi-tubi? Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita mengingat kepada Allah, memperbaiki tauhid kita yang pertama terlebih dahulu. Kalau tidak, apa tadi janji Allah? Kita akan terus di dalam zona persoalan itu sampai hari kebangkitan kita. Alhamdulillah, subhanallah. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah. Bagian lafaz yang kedua setelah la ilaha illa anta, maka apa langkah yang kedua? Subhanaka. Masya Allah. Justru saat dihadirkan persoalan, apakah Nabi Yunus mengeluh? Apakah Nabi Yunus protes saat di dalam perut ikan paus? Tidak. Justru beliau memuji Allah. Maha suci Engkau. Artinya apa? Saat kita dihadirkan berbagai persoalan hidup, justru kita berbaik sangka kepada Allah. Justru kita memuji kepada Allah dan menikmati setiap fase prosesnya. Karena saat kita protes kepada Allah, Imam Ghazali mengatakan 1000 pintu keberkahan. Satu saja kita protes kepada Allah, 1000 pintu keberkahan, 1000 pintu solusi tertutup. Mengapa? Karena kita sudah tidak beriman kepada qada qadarnya Allah.
Maka kita harus terima dulu fasenya, kita nikmati, kita syukuri. Justru kita memuji kepada Allah, justru Allah yang hadirkan solusi selanjutnya. Di khutbah sebelumnya sudah kita sempat sampaikan, mayyudillahu bi khairan yusir minhu. Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, nikmat, solusi, maka Allah akan hadirkan ujian terlebih dahulu. Maka kalau kita bisa ridho menerima ujian itu, kita akan mendapatkan solusinya, kita akan mendapatkan jawabannya. Tapi saat kita tidak ridho, maka dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah itu mencintai satu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Artinya kita ini sedang dicintai oleh Allah saat diberikan ujian, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Jika ia ridho, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Namun jika ia tidak ridho, Allah pun akan murka kepadanya. Na'udzubillah, semoga Allah tidak murka kepada kita. Maka saat dihadirkan berbagai persoalan, kita perbaiki sangka kita kepada Allah. Karena dalam hadis qudsi yang sangat masyhur juga, anna 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Kalau kita masih banyak sekali mengeluh protes hamba sama Allah, ya Allah kenapa masih begini-begini saja? Apa jawabnya Allah? Sebagaimana yang kau rasakan, sebagaimana yang kau prasangkakan kepadaku, maka itu yang aku kabulkan. Masya Allah. Kalau kita merasakannya nggak baik-baik terus, maka Allah kasih. Padahal segala bentuk yang Allah hadirkan itu adalah yang terbaik menurut Allah. Dan Allah itu tidak pernah memberikan yang tidak terbaik. Bahkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah itu tidak mungkin menzalimi hambanya walaupun seberat biji zarah. Dan jika seorang hamba itu melakukan kebaikan seberat biji zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan balasan kebaikannya. Masya Allah. Maka inilah pentingnya kita harus terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, Masya Allah, dengan kita terus berbaik sangka kepada Allah, ini akan mengundang kebaikan, mengundang solusi. Dengan berbaik sangka, hati kita semakin tenang, maka rezeki, solusi, jawaban, persoalan, cahaya terang itu akan mudah datang. Hadirin jemaah sekalian rahimahullah. Langkah yang terakhir, yang ketiga, dari doa la ilaha illa anta subhanaka, yang terakhir adalah inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang salah. Masya Allah. Ada apa di balik langkah yang ketiga ini? Nah, yang ketiga ini adalah terkait dengan kita menyadari kesalahan kita. Karena tidak ada ketidakbaikan yang menimpa kita itu disebabkan oleh selain kesalahan diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Segala bentuk kebaikan itu datangnya dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan segala bentuk ketidakbaikan, ujian, musibah, persoalan, utang lunas, segala bentuk sayyi'atin datangnya dari mana? Fa min nafsik. Datangnya dari dirimu sendiri. Maka semakin kita mudah untuk memahami, menyadari kesalahan kita, disitulah Allah akan bukakan pintu-pintu ampunan. Disitulah Allah yang hadirkan jawaban dan kunci pembuka jalan terang hidup kita. Karena seberapa banyak pun kita istighfar kepada Allah, tapi itu kalau hanya sekedar lewat lisan dan kita belum menyadari apa itu kesalahan kita, maka tidak akan ada yang namanya ampunan. Maka menyadari kesalahan ini, menurut Imam Ghazali, ini bagian dari hakikat kunci istighfar yang harus disertakan dalam kalimat-kalimat istighfar kita. Sementara istighfar itu adalah kunci dihadirkannya segala kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau dalam makalahnya menyatakan, seandainya engkau memiliki waktu yang sangat sedikit, sementara dadamu dipenuhi oleh banyak sekali hajat, maka isilah segala waktumu itu dengan istighfar. Sebab jika Allah sudah mengampunimu, sudah pasti Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu, meskipun engkau tidak meminta sekalipun. Insyaallah. Dan semoga Allah izinkan kita untuk bisa merasakan nikmatnya besok menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, di mana bulan tersebut adalah bulan di mana kita dihadirkan ampunan, dihadirkan pintu-pintu surga Ar-Rayyan, dihadirkan berbagai bentuk rahmat dan keberkahan. Semoga kita pun bisa merasakan nikmatnya kesejukan kita nanti, bisa menjalankan ibadah yang maksimal di bulan Ramadan nanti yang insya Allah tinggal 2 minggu lagi, tinggal 15 hari lagi. Amin Allahumma amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله بنعمة تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama lembutkan hati kita, tundukkan hati kita sejenak. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa mengamalkan tiga langkah yang kita bahas di khutbah yang pertama tadi, yakni senantiasa memperbaiki tauhid kita, memperbaiki iman kita, senantiasa bersyukur kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan yang ketiga senantiasa menyadari kesalahan kita. Banyak-banyaklah kita menghisap diri kita sebelum tiba waktu nanti benar-benar dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah izinkan kita benar-benar bisa merasakan, dipanjangkan umur kita untuk bisa merasakan hikmah nanti bisa menjalankan ibadah Ramadan. Allah bersihkan diri kita dari berbagai bentuk dosa-dosa kita. Allah bersihkan kita dari bentuk perisai-perisai rezeki yang ada, sehingga kita bisa kembali lahir fitrah selamat sampai nanti di hari penimbangan pun kita diberikan keselamatan dan kita pun bisa bersama-sama nanti reuni akbar bersama-sama di surga Allah. Amin Allahumma. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لك الحمد وإليك المستمع وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا. اللهم يسر لنا ولا تعسر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يذكركم ولذكر